Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Saya sebagai tim oposisi sangat menghargai argumen-argumen yang tim lawan paparkan. Namun, masih ada pendefinisian dari kata-kata kunci yang masih kurang tepat, sehingga saya mudah untuk mematahkannya. Tentu saja saya memiliki argumen-argumen yang lebih logis, yang untuk tidak menyetujui mosi yang menyatakan bahwa kebebasan berbicara adalah harus dibatasi untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian. Menurut saya, kebebasan berbicara itu hak setiap manusia, hak setiap orang. Di mana sisi negatif yang dipaparkan oleh tim lawan cukup logis, namun masih ada hal-hal yang terselip dan masih kurang tepat dari argumen lawan, serta tidak dijelaskannya pengaruh positif yang dapat berpengaruh pada masyarakat. Lawan menjelaskan ujaran kebencian dan kontroversi yang terjadi di media sosial tanpa melihat apa yang terjadi di dunia luar. Justru di dunia bermasyarakat lebih banyaknya ujaran kebencian, sehingga terjadinya permusuhan, perselisihan, kontroversi, konflik, bahkan diskriminasi. Namun saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin yang masih kurang tepat dari yang kalian paparkan, di mana limitasinya adalah media sosial. Ujaran kebencian terjadi setiap tahunnya, setiap bulannya di media sosial, sehingga menghasut permusuhan, justru memberikan pembelajaran bagi kaum individu ataupun kelompok untuk menyadari letak kesalahan serta perbaikan diri. Memperbaiki diri untuk hal yang lebih baik adalah sikap bagaimana suatu individu ataupun kelompok untuk memperbaiki diri yang telah ia lakukan sesudah melakukan kesalahan ataupun mendapat penilaian dari orang. Nah, orang tidak bisa menyatakan diri mereka sendiri lah yang salah. Justru orang lain lah yang menilai kalian bagaimana kalian bertindak. Jadi kalian tidak bisa menyatakan bahwa diri kalian yang salah ataupun diri kalian yang benar. Karena orang lain lah yang akan menyatakan bahwa bagaimana, yang menentukan bagaimana kalian benar ataupun salah. Jadi penilaian buruk itu sudah pasti ada dari orang yang menilai bagaimana kamu bertindak untuk memperbaiki diri, maupun dari media sosial maupun dari kehidupan bermasyarakat. Jika kalian butuh bukti nyata, pernahkah kalian melihat salah satu konten kreator, ambil saja limitasi media sosialnya adalah TikTok. Ia sering menghabiskan uangnya hanya demi keinginan-keinginannya yang sangat berlebihan itu. Jika kalian lihat konten-konten sebelumnya, sebelum ia mendapatkan hujatan dari netizen, ia sering menghamburkan uangnya hanya untuk memboros makanan yang berlebihan. Habis itu apa lagi? Wah, jajanan-jajanan yang sangat tidak masuk akal, sehingga hujatan-hujatan netizen itu banyak sekali. Nah, hujatan-hujatan tersebut yang ia dapati membuat konten kreator tersebut berubah. Jika kalian lihat konten-kontennya sekarang, ia merubah semua isi kontennya yang awalnya hanya memboros, kini ia menyumbangkan berbagai jenis bahan pokok ataupun makanan pada masyarakat yang memerlukan. Hal ini sudah terbukti dan menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berbicara tidak seharusnya dibatasi karena sisi positifnya terlihat. Saya menghargai terhadap statement yang Anda katakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berbicara karena itu adalah hakikatnya. Pihak lawan sudah benar dalam mendefinisikan pengertian ujaran kebencian. Namun, pihak lawan tidak menjelaskan faktor terjadinya ujaran-ujaran tersebut. Jika ujaran kebencian tersebut terjadi karena perilaku seseorang, seperti yang sudah saya paparkan atau menjelaskan barusan, bisa jadi acuan untuk seseorang untuk memperbaiki diri, untuk menjadi hal yang lebih baik. Namun jika ujaran kebencian tersebut terjadi karena adanya perselisihan ataupun perbedaan pendapat, maka ujaran kebencian tersebut bisa diatasi dengan adanya kesepakatan bersama, seperti hal yang dinyatakan oleh sila keempat, adanya musyawarah. Jadi tidak adanya perselisihan berlanjut, serta pihak lawan mempoinkan satu target permasalahan pada mosi kali ini tanpa melihat sisi luar pada masyarakat yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Jumlah ujaran kebencian karena kebebasan berbicara, yang seperti saya barusan di awal-awal sebelum saya memaparkan argumen-argumen saya. Tentu ini sangat diprihatinkan karena pihak lawan tidak memperhatikan yang ada di dunia nyata, namun di dunia maya. Akan saya jelaskan, konflik, tawuran, dan perselisihan ataupun diskriminasi pastinya tidak jauh dari pengaruh kebebasan berbicara. Indonesia, ambil saja limitasinya Indonesia. Indonesia sangat terkenal dengan ucapan yang penuh kontroversi. Karena apa? Sikap masyarakat Indonesia yang sangat keras kepala. Yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B, sehingga harus merasakan dulu baru belajar. Jadi mereka harus konflik dulu ataupun kontroversi. Saya cukup menyetujui adanya yang namanya kontroversi tersebut. Karena apa? Mereka harus merasakan dulu
agar mereka bisa menyadari apa yang telah mereka lakukan. Karena kita tahu sendiri warga Indonesia itu warga-warga yang sangat barbar, orang yang sangat memiliki pendirian masing-masing, orang yang sangat keras kepala, sehingga mereka harus merasakan dulu apa yang harus mereka rasakan untuk menyadari ataupun belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Jika dibatasinya kebebasan berbicara, masyarakat Indonesia tentunya tidak akan pernah belajar dari kesalahan dan pastinya akan semakin melakukan kesalahan tersebut, dan justru akan melanggar UUD yang berlaku. Dari UUD yang dilanggar, tentunya saya setuju. UUD yang dilanggar yang pastinya adalah UUD yang melanggar tentang etika. Namun jika mereka tidak merasakan ataupun tidak melakukan hal-hal seperti yang barusan tadi, kontroversi ataupun perselisihan, mereka tidak akan belajar. Justru UUD yang dilanggar akan semakin banyak. Berbagai jenis UUD yang dilanggar akan terus dilaksanakan. Saya dari tim oposisi tentunya sangat setuju dengan adanya kebebasan berbicara. Jadi orang-orang bisa berpendapat ataupun memberikan saran-saran bagi orang-orang lain gitu. Jadi ujaran kebencian itu tidak sepenuhnya negatif, tidak sepenuhnya hanya merasa benci pada orang-orang. Justru itu bisa menjadi pembelajaran bagi seseorang untuk menyadari apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga mereka dapat memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Jadi di konklusi saya dapat bisa menjelaskan bahwa kebebasan berbicara yang harus dibatasi tidak sepenuhnya wajib dibatasi, karena setiap orang sudah pasti memiliki pemikiran ataupun pendirian ataupun pembekalan ilmu yang dapat menjadi acuan bagi mereka untuk menilai apakah itu benar ataupun salah. Ingat, kebencian itu hanya terjadi jika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain itu salah. Namun di sini kita bisa lihat ada sisi positif yang terjadi jika kebebasan berbicara itu terjadi pada seseorang. Justru itu menjadi pembelajaran yang lebih baik dong. Saya dari tim oposisi sangat puas dan yakin pendapat saya dan statement saya yang saya paparkan sangat logis untuk diterima. Saya Vincent, terima kasih.